Salam jumpa kembali di dalam Yosua Amasya Adonai. Hari ini Jakarta tanggal 30 Januari tahun 2025. Kali ini saya muncul lagi, tampil lagi di layar channel saya, di mana memberitakan tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Dari ujung bumi timur, dari Yerusalem, yakni Papua. Pada saat ini saya kembali menyampaikan apa yang Tuhan Yesus berbicara dan berfirman kepada kami dari ibu kota, untuk lewat kami untuk Papua, Indonesia, dan Tuhan berbicara dari ibu kota negara ini. Haleluya. Dengan demikian saya mengajak untuk kita yang ikuti channel saat ini di mana saja Anda berada. Haleluya. Saya harapkan diikuti dengan cermat, ikuti dengan fokus, karena ada hal-hal yang karena pada saat ini Papa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang program tahun 2000, program kerja Tuhan tahun Yahweh Yesuha tahun 2025. Tuhan beritahukan lewat kami yang Bapak mau kerja di tahun 2025 itu seperti sebagai berikut yang saya akan sampaikan, saudara-saudara terkasih. Ya, sebelum saya berbicara yang lain, saya bersaksi terlebih dahulu. Sebelum saya bersaksi, saya ajak berdoa satu detik. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sebelum menyampaikan apa yang Bapak mau kerja, program kerja di tahun 2025, Bapak sepanjang tahun 2025, selain banyak yang Bapak kerja, yang Bapak menyuruh kami tim 3 untuk kerja adalah, ini Abah akan sampaikan, karena seluruh nubuatan firman Tuhan dan para nabi dan para rasul dan para hamba Tuhan terkini akan digenapi di tahun 2025. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami minta Roh Kudus terus memimpin dan berbicara dari dalam kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada segala penjuru bumi ini di akhir zaman, mempersiapkan diri untuk menonsong kedatangan Kau kembali ke bumi melalui pintu gerbang timur Papua. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, yang pertama Bapak beritahukan kami itu seperti begini. Bapak beritahukan bahwa yang pertama, bahwa pelayanan pembersihan membongkar rahasia neraka yang dimulai dari 2006 sampai dengan 2024 ini sudah mulai berakhir, mengantarkan menuju kepada pemulihan dan segala sesuatu yang menuju kepada penuaian akhir zaman. Haleluya. Jadi itu pertama. Yang kedua itu penuaian akhir zaman, hujan akhir dan hujan awal sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yoel. Hujan akhir, hujan awal itu kalau hujan awal itu sudah digenapi di Yerusalem ketika para murid-murid 12 rasul itu harus naik ke Yerusalem. Mereka menunggu sampai pencurahan Roh Kudus terjadi, lalu mereka memberitakan berita keselamatan ke segala bangsa, dan itu sudah digenapi. Dan sepanjang dari jarak waktu dari pencurahan hujan awal, pencurahan Roh Kudus yang mengenai melanda 12 rasul dan 145 orang, itu sampai kepada generasi kita sekarang itu telah banyak memang terjadi juga pengurapan lokal seperti di Amerika, di Indonesia, di Papua, di berbagai tempat. Tapi pada akhir zaman itu penggenapan pencurahan Roh Kudus yang besar-besar, terutama hujan itu akan kena kepada generasi Yosua sesuai dengan nubuatan kitab Yoel dan ini kitab para rasul itu dia akan terjadi di tahun 2025.
Saudara-saudari terkasih, dan kita diarahkan seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh Papua, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, diharapkan tahun 2025 ini merindukan hujan itu datang supaya terjadi kelaparan dan kehausan. Menunggu hujan itu datang dengan cara penuh kelaparan dan kehausan, dan berdoa supaya itu biarlah hujan akhir itu dia terjadi atas seluruh umat manusia yang merindukannya. Saudara-saudari terkasih, yang berikutnya itu Bapak beritahukan kepada kami bahwa seluruh nubuatan kita para nabi dan para rasul dan para hamba Tuhan terkini dari generasi-generasi tentang penglihatan, nubuatan, dan nubuatan itu semua akan digenapi di tahun 2025. Saudara-saudari terkasih, dan kita akan ikuti di tempat lain itu dalam gereja Tuhan Tuhan Masia itu akan menjadi masa keemasan, tetapi di tempat lain juga itu menjadi tempat masa di mana antikris juga merajalela di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini Bapak beritahukan bahwa pencurahan Roh Kudus itu titik awal dia akan mulai dari Papua, dari Tigi Papua, tapi dia mulai dari sana tapi dia serentak seluruh dunia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu yang Bapak beritahukan visi itu dari tanah Jawa ini, dari Jakarta. Haleluya. Bapak beritahukan itu. Lalu ada beberapa firman yang akan digenapi, nanti saya akan sampaikan di akhir, sebentar di akhir. Dengan demikian ada beberapa visi yang saya mau sampaikan lagi. Apa Tuhan berbicara, Bapak Yahweh berbicara kepada, dan Yesua berbicara kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus bermanifestasi dalam roh kami, dan kami menyampaikan pada saat ini. Akan kami sampaikan juga. Sebelumnya kita renungkan dulu firman Tuhan. Kita baca dulu firman, ada beberapa firman Tuhan yang menjadi dasar. Haleluya. Yang pertama kita lihat di Yoel 2, hari Tuhan. Kemudian pada hari itu terjadi awal aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, dan darah dan api, gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya. Ya, kita lihat lagi di dalam kitab Yesua. Haleluya. Perintah Adonai kepada Yesua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, kita lihat di ayat 1 sesudah 4. Ya, ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab ia dipersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gunung Lebanon sebelah sana sampai ke laut besar dan sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan menjadi memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah hatimu dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri, ke kanan, engkau
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Nah, kita lihat lagi di Yohanes 4. Ya, di situ Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Kata Yesuha kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu katakan engkau 4 bulan lagi tidak tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab di dalam hal ini benar peribahasa yang seorang menabur yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu dapat datang memetik hasil usaha mereka. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ini banyak ayat, cuma saya ambil ya sebagai dasar. Jadi di dalam hal ini saya mengambil tema, dalam penyampaian kali ini saya mengambil tema bahwa pencurahan penuaian akhir zaman akan dilakukan oleh generasi Yeshua, akan dilakukan oleh generasi Yeshua dimulai dari Papua. Ya, itu tema. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kenapa harus generasi Yeshua? Penuaiannya itu mengapa harus generasi Yeshua? Ya, generasi Yeshua yang dimaksud di sini adalah sejarah Alkitab itu dia terulang kembali, artinya nubuatan terdahulu akan digenapi di kemudian hari. Pencurahan Roh Kudus dia akan segera terjadi, atau ujang awi akhir itu akan segera terjadi di tahun 2025. Ya, jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, apa yang kami harus kerja di Jakarta ini, lalu Tuhan bilang bahwa Tuhan memberitahukan ada beberapa program Tuhan di tahun 2025. Program Tuhan dan rancangan Tuhan, program Tuhan yang dikerjakan oleh para utusannya ya di bumi, yaitu berhubungan dengan satu itu adalah ini berdoa agar generasi Yosua memperoleh pencurahan karunia 9 kali 5 jawatan. Itu satu program di mana itu satu. Yang kedua adalah program kedua adalah 999 ribu generasi Yosua yang akan digerakkan dari Papua, Indonesia dan seluruh dunia dalam penuaian besar-besaran. Itu kedua, akan digerakkan untuk penuaian besar-besaran. Yang ketiga adalah persiapkan generasi Yosua untuk mengangkat tabut peti perjanjian untuk memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Mempersiapkan dan merebut memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Itu 3 program yang akan Tuhan laksanakan di atas bumi ini dari arah timur Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Baik, pada saat ini waktu kami di Jawa, Bapak kami berdoa tanya Tuhan bilang begini, lihat tuayan sudah menguning dan sudah menguning di mana-mana dan tuayan itu siap dituai. Kami berdoa, siapalah yang akan menuai tuayan itu?
Tuhan bilang generasi Yosua yang akan menuai tuayan itu. Haleluya. Puji Yesua Hamasiah Adonai. Haleluya. Kenapa Yesua bilang bahwa itu tuayan itu itu karena Bapak bilang itu yang lain itu menanam, yang lain itu menuai, yang lain itu usahakan, yang lain itu menuai. Ya, kita lihat firman Tuhan. Ketika Yesua sampai di sumur Yakob, Yesua membunuh 5 dewa yang disembah oleh perempuan Samaria dan orang-orang Samaria. Setelah dia bunuh, dia habiskan semua, orang mulai lapar dan haus di Samaria. Haleluya. Dan dia bilang, lihat, padi sudah mulai menguning. Haleluya. Nah, karena apa? Tempat yang kekuatan, tempat orang dapat ini itu di tanah Samaria itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan semua oleh kuat kuasa Yesua Hamasiah waktu Yesua di sumur Yakob. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, di dalam dimensi roh, Bapak beritahukan bahwa dari tahun 2017 sampai 2024 itu, semua rahasia duraka, neraka, kekuatan-kekuatan iblis dari lima benua punya yang ada di Tigi, daerah Papua, itu sudah selesai, sudah diakhiri. Baik di Tanah Jawa, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain itu sudah mulai diakhiri, sudah selesai. Peperangan, pembersihan, penghalang ujang itu sudah dibakar semua, sudah dimusnahkan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi waktu kami berdiri di atas Jakarta baru lihat seluruh sawah-sawah di seluruh tanah Jawa ini seperti sudah menguning. Jadi pada petani itu sudah siap untuk menuai anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka itu sudah mulai beritahukan kepada anak cucu mereka bahwa anak-anak cucu-cucu ini padi sudah menguning di seluruh tanah Jawa. Di tanah Jawa, di seluruh tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, bahkan di seluruh dunia. Nah, dengan demikian kamu harus siap-siap untuk menuai. Haleluya. Dan anak-anak cucu-cucu yang masih ada tenaga, kekuatan mereka sudah mulai. Seperti itu saudara-saudari terkasih. Bapak Yahweh bilang bahwa generasi Yosua itu umur dari bayi balita sampai dengan umur 30 tahun ke bawah itu Bapak Yahweh akan mempersiapkan dan memilih mereka. Mulai dari Papua itu ada 1999 ribu. Jadi itu yang dipersiapkan, itu Tuhan angkat. Haleluya. Tidak melalui sekolah teologi, tidak melalui ini itu, tetapi langsung Tuhan angkat, Tuhan pakai mereka. Haleluya. Generasi Yosua ini. Haleluya. Mereka ini akan dipersiapkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat untuk meregenerasi Musa ke Yosua itu, Tuhan suruh Musa menyiapkan 12 orang. 12 orang untuk pergi mengintai di Yeriko. Yang bawa berita yang benar adalah 2, Yosua dengan Kaleb. Jadi orang yang membawa berita yang benar, haleluya, itu yang nanti Tuhan pakai. Itu oleh karena itu saya imbau kepada semua anak yang sedang mengikuti channel saya ini, persiapkan anak-anakmu dan cucu-cucumu, serahkan untuk Tuhan pakai. Berdoa, merindukan supaya Tuhan, kalau Tuhan memakai anak-anak lain, kami punya anak-anak juga dipakai. Dipakai oleh Tuhan di akhir zaman dalam penuaian ini. Besar-besaran melalui ujian pencurahan akhir akan terjadi. Saudara-saudari terkasih, kenapa harus generasi Yosua? Memang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan digenapi pada waktu di Yerusalem, dan juga akan digenapi di akhir zaman dalam ujian akhir pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Dengan demikian seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah Jawa yang selama ini berdoa Pentakosta ketiga akan terjadi, setiap tahun berdoa, tahun inilah 2025 inilah yang akan terjadi. Bukan Pentakosta ketiga, tetapi Pentakosta kedua atau pencurahan Roh Kudus, hujan akhir yang akan dimulai serentak di seluruh dunia, tetapi dimulai dari Papua. Saudara-saudari terkasih, karena Papua adalah sebidang lembah Yosafat. Sesuai dengan ada beberapa hamba Tuhan sedang melihat dari Yerusalem ini, melihat bahwa generasi Yosua atau disebut dengan serdadu Tuhan akan muncul dari Papua, dari tempat lain, matahari tempat bayi dilahirkan. Pencurahan Roh Kudus dia akan mulai dari sana, hujan akhir dia akan mulai dari sana, serentak
Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMasiah Adonai. Mengapa harus generasi Yosua? Generasi Yosua ini dipersiapkan betul-betul. Apakah orang seperti Musa yang harus ikuti pimpinan Roh Kudus, ikuti pimpinan Tuhan? Kalau ke kiri, ke kanan, kalau duduk, berdiri. Ikuti petunjuk Tuhan. Bergerak membawa bangsa Israel. Itu Musa. Dan Musa lihat dari antara mereka, dari yang dipersiapkan 12 orang itu, Yosua yang bisa dipilih. Karena Yosua bisa ikuti pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Sepenuhnya Roh Kudus yang memimpin. Sebagai akal manusianya itu sudah dicabut keluar. Saudara-saudara terkasih. Itu bagaimana akal manusianya itu dicabut keluar. Manusia punya otak itu seperti bak yang diisi dengan dogma dan doktrin di dalam air. Dogma, air, doktrin dimasukkan di dalam. Sehingga kalau orang-orang besar yang sudah penuh dengan dogma doktrin itu, dia tidak mengerti perkara firman Tuhan. Karena dia sudah isi dengan air, dogma doktrin manusia. Nah, sehingga pikiran roh itu dia tidak bisa tangkap. Tetapi kalau anak-anak yang Tuhan pilih itu pikirannya kosong. Ya, Tuhan pilih, Tuhan isi dengan urapan, kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Jadi macam saya, baru tadi saya berdoa itu, Tuhan perlihatkan saya punya kepala ini seperti bak. Lalu semua dari pencemaran atau yang disebut dengan semua dogma, doktrin, pikiran itu diangkat, dibuat seperti orang bersihkan ini perahu, air dalam perahu. Saudara-saudari terkasih, jadi kita sekolah, biar dia apapun dia sekolah teologi, pendeta, doktor, master, ataupun juga dari apapun itu Tuhan tidak pakai, karena itu otak mereka sudah penuh dengan itu pikiran dogma doktrin gereja agamawi. Tapi yang Tuhan pilih itu anak-anak yang belia, anak-anak muda, teruna-teruna yang pikirannya kosong, Bapak, yang Tuhan pilih, Tuhan isi dengan Tuhan yang punya dari pikiran Roh Kudus, punya Tuhan isi. Haleluya. Dan hujan itu dia akan turun di tempat-tempat yang kosong. Haleluya, tempat yang baknya kosong-kosong. Hujan itu dia turun, terutama masih. Haleluya, itu Tuhan lihat. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian, mari bagi hamba-hamba Tuhan yang mau siap juga mau melayani, bersihkan pikiran manusianya, doktrin dogmanya, serahkan pikiran tubuh ini kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua HaMasiah Adonai, itu kenapa Tuhan pakai Yosua, haleluya. Itu orang-orang yang ikuti, dengar petunjuk Tuhan, visi penglihatan Tuhan, bergerak dipimpin oleh Roh Kudus, haleluya. Seperti generasi Yosua pada waktu merebut tanah Kanaan. Nah, Yosua memberitahukan atas petunjuk Tuhan bahwa kamu harus putar 1 kali, keliling 1 kali, 2 kali. Jadi apa itu yang mereka bergerak sampai Tuhan bilang 7 kali itu kamu harus ini, dengan barisan ini kamu harus lain begini. Jadi ikuti pimpinan Roh Kudus betul-betul. Tidak ada unsur manusianya di dalam, pikiran manusianya di dalam. Ikuti pimpinan Roh Kudus, Tuhan sendiri yang beracara. Haleluya, mereka mengangkat tabut Tuhan. Haleluya. Orang-orang atau anak-anak atau generasi Yosua seperti inilah yang Tuhan akan pakai. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Lebih baik mereka percaya kepada firman Tuhan daripada percaya kepada perkataan bangsawan, percaya kepada perkataan doktrin orang-orang pintar. Tidak. Mereka mengandalkan dari firman Tuhan. Tuhan berbicara dalam manifestasi 9 kali jawatan. Saudara-saudari terkasih. Jadi Tuhan memberitahukan kami yang pertama, program pertama adalah berdoa untuk generasi Yosua itu segera memperoleh, Tuhan mencurahkan 9 karunia 5 jawatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah program di mana berdoa supaya mereka dilatih untuk bagaimana menggunakan 9 karunia jabatan, bagaimana dalam beroperasi, pujian, penyembahan, dan lain-lain, bagaimana bermanifestasi itu, bagaimana tangkap pikiran Roh Kudus itu dia bergerak. Haleluya. Haleluya. Kemana angin pergi, ke situlah mereka bergerak. Kemana air dia mengalir, kemana itu disitulah generasi Yosua yang sudah diurapi ini akan bergerak. Itu program kedua. Yang ketiga adalah masuk dalam penuaian akhir zaman. Penuaian jiwa akhir zaman. Penuaian jiwa akhir zaman itu berhubungan dengan bagaimana yang lain menanam, yang lain usahakan. Kami ini sudah berdoa
membersihkan seluruh hambatan-hambatan, kutukan-kutukan, penghambat yang penghambat, tugu-tugu beralat yang beralat, saya bisa ikuti sapunya Daniel itu. Sudah berdoa, sudah mulai bersih. Kalau itu sudah mulai bersih, haleluya. Kita tunggu lihat pencurahan Roh Kudus, haleluya, terjadi. Pencurahan Roh Kudus dia terjadi, haleluya. Nah, kalau pencurahan Roh Kudus terjadi berarti tidak ada manusia tempat yang dia harapkan. Umpamanya dia mau pergi harapkan pergi ke Gunung Kawi supaya bisa bantu ke laut, ke gunung tempat ini itu semua sudah hancur kiri kanan. Orang sudah putus harapan. Sekarang mereka mau taruh harapan di mana? Salah satunya adalah mereka harus lari kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Yahweh Yeshua namanya. Haleluya. Dan mereka akan lari ke sana. Haleluya. Kita akan lihat Indonesia yang hari ini Islam, tetapi besok akan menjadi negara Kristen. Dan banyak orang akan berkata Indonesia sedang murtad karena banyak yang sudah menuju kepada pertobatan, menuju menjadi masuk dalam pengikut Yesus Amasya Adonai terbesar di dunia akan terjadi dari Indonesia. Mulai dari Indonesia Timur. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, karena itu yang nanti disebut penuaian telah menguning. Artinya orang-orang itu sudah mulai bertobat dan sudah mulai membedakan. Orang yang pengikut agama ini, agama itu sudah mulai pikir, aduh, kalau setelah dia banding-bandingkan yang dulu dengan ini lain. Haleluya. Kita sudah ketemukan Nabi ada di sumur Yakob. Mari kita ikut Samaria semua datang dan ikut dengarkan dontaan dia 2 hari 2 malam. Dontaan Yesus dan murid-muridnya. Haleluya. Kita lihat kehausan, kelaparan akan terjadi di atas Indonesia. Haleluya. Mulai dari Jakarta sini, para pembesar-pembesar yang tadinya hidup dalam peperangan bermusuh dengan orang Papua, orang-orang Jakarta, orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, Maluku, ya, mereka mulai sadar dan mulai bertobat. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang ada di Papua. Nah, yang lahir dari Papua, yang dari Papua. Lebih bagus kita pulang dan berbalik dan bertobat. Haleluya. Menerima. Karena kita sudah coba, kita pakai kekuatan doti-doti, kita pakai kekuatan dewa-dewa dari Gunung Kayu, punya dari Jawa Tengah, punya dari mana, punya dari Kalimantan, Sulawesi. Kami sudah coba di Papua, tapi Tuhan yang ada yang lawan, Tuhan dari Papua Yesus Amasya Adonai sudah hancurkan semuanya. Mari kita lari, kita ke Tuhan. Haleluya. Yang sedang diberitakan oleh generasi Yosua. Haleluya. Dan dia akan terjadi seluruh ujung pertobatan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara terkasih. Disitulah generasi Yosua Tuhan akan bangkitkan. Anak-anak kecil akan bernubuat. Anak-anak kecil mereka akan penglihatan suara Tuhan. Orang-orang besar akan ulu badan naik. Mereka merangkak, bertobat. Di mana-mana akan segera terjadi. Saudara-saudara terkasih. Di dalam Yesus Amasya Adonai. Orang-orang tua akan bermimpi. Haleluya. Haleluya. Dari berbagai agama mereka akan melihat, lihat Tuhan ada di dalam anak-anak yang generasi itu Tuhan sedang menggerakkan. Haleluya. Di sana sini orang-orang tua, orang-orang busa, Bapak di seluruh tanah Jawa ini, seluruh tanah Sumatera ini, Kalimantan, haleluya, di Sulawesi, di Maluku, Bali, yang Madura, mereka akan meruntuhkan benteng-benteng dewa-dewa mereka akan runtuhkan, mereka pakai kekuatan, kepintaran sama dengan kain kotor akan dibuang semua. Mereka akan berlari kepada Yesus Amasya Adonai, masuk dalam gerakan Roh Kudus yang di akhir zaman. Penuhan akan terjadi. Saudara-saudari terkasih, mari saya mengajak saudara-saudara para hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai dominasi di seluruh Jakarta dan seluruh Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, supaya kita bersatu dalam penuaian yang besar ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, gerakanlah generasi Yosua, haleluya, mulai dari balita sampai umur 30 ke bawah. 30 tahun ke bawah. Kenapa? Yosua itu umur 30 dihitung dalam bilangan dewasa lalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun di sini Yosua akan memakai kembali generasi Yosua, anak-anak kecil yang balita lari sampai umur 30 ke bawah. Haleluya. Karena mereka pikirannya kosong, belum diisi dengan dogma doktrin. Mereka bebas. Haleluya. Tuhan memilih mereka, Tuhan akan memakai mereka, Tuhan akan memilih mereka. Haleluya. Ketika generasi Yosua ini dia bergerak, saya memberitahukan saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Jangan menganggap bahwa dia itu anak kecil.
dia itu baru. Ini kami punya anak kecil. Kenapa dia bisa berbicara? Dia belum sekolah. Jangan berpikiran itu, saudara-saudara terkasih. Karena firman Tuhan telah mencatat, dan kalau firman Tuhan itu keluar, dia tidak kembali dengan sia-sia. Satu hal yang saya mau sampaikan pada saat ini, Tuhan suruh sampaikan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri ucapkan firman Tuhan itu, yaitu ini akan segera digenapi dalam Yoel, kitab Yesaya 60 pasal 60 ayat 1 sampai terakhir, pasal 61 ayat 1 sampai terakhir, Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai terakhir, dan Yesaya pasal 65. Saudara-saudari terkasih, itu akan juga digenapi segera. Haleluya. Dan kemarin Bapak suruh bacakan ayat itu, dan kami sudah bacakan ayat itu lalu kami tanya Tuhan, begini Tuhan bilang, Yahweh sendiri yang berbicara, mulut Yahweh sendiri yang berbicara, bernubuat dari Jakarta. Haleluya. Dan ini penggenapan ini akan segera terjadi. Nanti baca sendiri di kitab Yesaya, pasal 60, pasal 61, pasal 62, dan pasal 65. Untuk baca sendiri. Haleluya. Karena penggenapan kitab Yesaya ini akan segera terjadi. Haleluya. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya, puji Yeshua HaMashiach Adonai. Itu yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Kita baca dulu di kitab Yesaya. Bukan saya baca seluruhnya, tetapi saya baca pokoknya. Haleluya. Kitab Yesaya 60. Ya, kitab Yesaya 60. Demikian nas firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Kenapa Bapak suruh baca itu? Karena kalau firman Tuhan sudah keluar, itu firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dia punya judulnya 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata di atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun dan datang kepada terang, dan raja-raja dan bercahaya yang terbit atas bagimu. Cahaya yang terbit atas bagimu. Angkatlah kepalamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berimpung kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan melihat, heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan bercengang dan akan biasa melihat. Sebab kelimpahan dari negeri seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, dan unta-unta muda dari Media dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Engkau akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan mazmur bagi Tuhan. Ya, dan seterusnya nanti baca sendiri. Haleluya. Yesaya 61, kabar selamat kepada Sion. Haleluya. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, oleh karena Adonai telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat dan hari pembalasan Yahweh, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ya, ini saudara-saudari, dan seterusnya nanti bisa baca Yesaya 61, itu juga akan segera digenapi. Ya, Yesaya 60, 61, lanjut baca nanti. Haleluya, karena ini kami tadi sudah dibacakan. Yang berikutnya itu adalah keselamatan Sion akan datang segera. Ya, Yesaya 62. Oleh karena Sion aku tidak berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama baru akan ditentukan Tuhan sendiri itu apa? Generasi Yosua. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Yahwehmu.
Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu akan di bersuami, sebab Tuhan Adonai berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Dan seterusnya nanti bisa baca saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, karena ini kemarin dalam doa kami sudah bacakan seluruhnya, dan Tuhan bilang itu tahun Elohim, Tuhan mulut Elohim berfirman. Dan kalau firman ini sudah diucapkan, itu firman kalau sudah disuruhkan kepada dia dan diucapkan, itu dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan menggenapi dan dia akan kerjakan apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, lalu di Yesaya berikutnya itu Yesaya 65. Jawab Yahweh, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Ya, ini juga akan terjadi di seluruh dunia. Aku telah berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak menyanyikan aku. Aku telah berkenan ditemukan orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Haleluya. Suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, ya, yang mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dalam mempersembahkan korban teman-teman dewa dan mengorbankan korban di atas batu bata, yang duduk di atas kuburan-kuburan, yang bermalam di dalam goa-goa, memakan daging babi, koa daging najis dalam kuali mereka, dan berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku. Haleluya. Dan seterusnya, ini juga akan, haleluya, digenapi di seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu beberapa ayat dari ini yang disuruh bacakan, dan kami kemarin sudah bacakan dari Yesaya 60, Yesaya 61, Yesaya 62, dan juga Yesaya 65. Itu sudah dibacakan, dan Tuhan bilang itu tahun mulut Elohim sendirilah yang berfirman. Dari ibu kota negara, dari Jakarta sini, kenapa harus diucapkan dari sini? Karena ini pusat ibu kota negara. Sehingga dari sinilah disampaikan, sehingga segala makhluk itu mendengar apa yang Tuhan berfirman, bahwa seluruh nubuatan kita para nabi, para rasul, dan pernubuatan para hamba Tuhan akan digenapi di tahun 2025. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, mari semua yang baik juga akan digenapi, semua yang tidak baik juga akan digenapi. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sehingga kita ada di barisan yang akan menggenapi barisan yang generasi Yeshua, barisan di mana masuk dalam generasi Yeshua, masuk dalam bilangan penuaian jiwa-jiwa, penuaian besar-besaran, penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia. Gerakan itu dia akan terjadi dari arah timur, dari Lembah Yosafat, Tigli Papua, dari sana akan bergerak, dan kegerakan ini akan terjadi di seluruh Indonesia. Dari Papua dia melanda ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, demikian yang saya sampaikan, yang Bapa yang sampaikan melalui Yeshua sampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus bermanifestasi dan memberitahu kepada kami melalui 9 kerba jawatan. Lalu ini yang kami bicara, kami sampaikan, kami teruskan melalui media massa ini kepada anda sekali yang ada di mana-mana, yang selalu setia dan mengikuti channel saya, sehingga berita ini juga dikabarkan kepada yang lain-lain, karena ini sepanjang tahun ini Tuhan lakukan itu. Haleluya. Itu yang Tuhan memberitahukan, dan setiap tahun Tuhan memberitahukan kami program Tuhan yang Tuhan mau lakukan, dan itu yang kami biasa bergerak. Haleluya. Dengan demikian tahun ini sudah saya tadi sampaikan bahwa program Tuhan dan kepentingan Tuhan dan kemauan Tuhan dan rencangan Tuhan itu yang akan terjadi dalam sepanjang tahun ini. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang taat, dan kaki tangan yang melaksanakannya, melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, hamba sudah menyampaikan kebenaran ini.
Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, setiap orang yang mendengar, menangkap lalu melakukannya, Engkau mengalir memberkati mereka Bapa. Setiap generasi Yosua, Engkau juga memberkati, mengurapi mereka. Ada kerinduan-kerinduan di sana untuk mereka gabung dalam barisan generasi Yosua ini. Bapa, untuk mengangkat tabut peti perjanjian di akhir zaman, masuk dalam penuaian akhir zaman. Haleluya, memiliki 9 kalimat jawatan. Bapa bekerja dengan cara Tuhan untuk bekerja. Bagaimana orang-orang kecil mempermalukan orang-orang besar, bagaimana orang-orang bodoh mempermalukan orang-orang pintar menurut dunia ini. Oh, ini tahun penggenapan, ini tahun Jobel, ini tahun penggenapan. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Pentakosta kedua atau hujan akhir segera terjadi. Dalam beberapa patah karbalai di Kesko. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Kami berdoa, kami percaya Bapa, dalam nama Tuhan percaya. Apa yang kami katakan dalam doa itu semua terjadi, apa yang kami sampaikan itu semua akan terjadi. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih. Kita akan berjumpa di kabar berita yang lain.